Pernah nggak lo nemu orang yang cinta banget sama Tuhan, tapi sampai level posesif, sampai-sampai suaminya sendiri jadi kayak figuran di rumahnya? Kenalin, ini Anna Maria, ibu-ibu yang saking taatnya sama Yesus, sampai-sampai suaminya dianggap kayak figuran sumber masalah. Mau nonton TV dilarang, mau peluk istri dikira godaan setan, padahal cuma mau pelukan doang. Film ini judulnya Paradise Fight, tapi isinya lebih mirip surga tak dirindukan versi Australia. Tapi tenang, gue bakal ceritain alur gilanya dari awal sampai akhir. Dan lo bakal mikir 2 kali sebelum ngajak pasangan ikut pengajian tiap hari. Langsung klik subscribe ya bro, sis. Karena kita gak cuman bahas film, kita ngebedah iman, cinta, dan absurditas hidup dengan cara ngakak bareng. Jangan lupa like, share, dan komen. Lebih cinta Tuhan atau pasangan? Hati-hati, jawabannya bisa bikin lo tidur di sofa seminggu. Film ini dibuka dengan memperkenalkan karakter utama kita, Anna Maria, cewek Austria umur-umur emak-emak sekitaran 50-an. Tinggal sendirian di Wina. Kalau lo kira dia tipe-tipe emak-emak yang sibuk bikin kue atau ngegosip bareng tetangga, lo salah besar. Dia kerja sebagai teknisi sinar X di rumah sakit. Bisa dibilang kerjanya serius banget. Tapi bagian hidupnya yang paling wah bukan di rumah sakit, tapi di rumah. Rumahnya tuh rapi banget, bersih, kayak habis masuk kontes siapa paling OCD. Dan di tiap sudut rumah ada salib. Di dapur bukan foto anak atau resep masakan, tapi foto paus, biar masak sambil diawasin langsung sama CEO surga kayaknya. Meniniat pisan Anna Maria ini pecinta Yesus garis keras. Maksudnya bukan cuma cinta dalam hati kayak duh Yesus ganteng juga ya, tapi yang udah level gue bakal curhat, nyembah, literally nyiksa diri demi kamu bro. Nah ini nih bagian yang bikin shock terapi. Lah ini mah bukan taubat, tapi kayak latihan jadi ketua OSIS di pesantren Sparta. Demi keamanan channel, kalian gak bisa lihat tetek gondal-gendul ya, kudu disensor wayahna. Waktu orang-orang lagi healing liburan ke Bali, Anna Maria milih stay di rumah dan muter jadi misionaris keliling. Dia bawa patung Bunda Maria yang gak kecil-kecil amat, 15 inch guys. Dan jalan dari pintu ke pintu di daerah miskin penuh imigran. Tujuannya mulia sih, ngajak mereka balik ke jalan Tuhan, ngajak berdoa bareng. Tapi bayangin aja, lo lagi rebahan, terus ada emak-emak datang bawa patung sambil ngomong, maukah anda berdoa dengan Bunda Maria dan saya hari ini? Gue sih kaget. Dan bukan cuman itu, di hari lain dia juga bertobat dengan cara lain, ngikat perutnya pakai kawat besi. Ya ampun, Mbok ya jangan. Terus jalan ngesot keliling rumah kayak ninja spiritual. Gue ngerti ini bentuk ibadah dan ekspresi iman, tapi kenapa harus kayak gitu sih? Why Maria, why? Dia juga kuat banget duduk berjam-jam cuma buat ngeliatin foto Yesus sambil ngomong, muji, dan memandangi wajahnya penuh kagum. Gila, kalau Yesus bisa balas chat, pasti dia udah bilang, santai dong besti. Dari sini kita udah bisa lihat kalau anak Maria bukan cuman religius, dia religius ekstrim. Cintanya ke Yesus tuh udah level fanatik, nyaris obsesif. Kayak fangirl yang udah beli semua merch tapi versi spiritual. Dan sementara kita masih shock sama rutinitas ibadah hardcore-nya, Anna lanjut ke rutinitas harian lainnya, misi penyebaran iman. Dia datang ke pintu-pintu rumah orang di kawasan imigran, ngajak orang sholat.
Salah maksudnya dia Katolik, dia ngetuk pintu, ngajak ngobrol dan maksa dikit biar mereka ikutan berdoa. Misinya mengembalikan Austria ke jalan Katolik yang lurus dan berliku-liku. Tapi ya gitu, ekspresinya tuh serius banget, kayak sales asuransi yang target bulanannya belum kecapai. Tapi ya gitu, usaha Anna Maria buat jadi duta besar Yesus nggak selalu disambut dengan pelukan hangat dan roti beragi. Banyak yang malah ngelihat dia kayak sales asuransi MLM yang maksa. Ada yang nolak halus, ada juga yang judes kayak jendela toko yang ditutup pas kita masuk. Sampai suatu hari, anak datang ke sepasang pasangan parubaya. Bukan suami istri sah ya, tapi janda dan duda yang tinggal bareng, alias kumpul kebau edisi senior. Ana langsung ngegas, bilang kalau apa yang mereka lakuin tuh zina, dosa berat, neraka udah nunggu katanya. Si duda malah nyeletuk, "Bu, istri saya udah wafat, masa saya kudu jadi jomblo abadi? Atuh ulah gitu teuing, Bu." Dan si mama pun nimpal, "Suami lama saya selingkuh, masa kudu pura-pura teu apal? Ini hidup bukan sinetron Indosiar." Mereka berdua sepakat, hukum Tuhan itu udah gak relevan lagi di zaman sekarang. Yang dunia butuh itu bukan khotbah keliling, tapi birth control dan edukasi populasi. Karena makin hari makin banyak manusia, tapi gak semua punya akhlak. Tapi ya Anna Maria tetap ngotot. Dia yakin cinta sejatinya ke Yesus akan membantunya kuat menghadapi semua godaan duniawi. Sampai di titik ini, jujur ya, gue agak mulai ngerti kenapa dia sepanatik itu. Di matanya dia lagi jadi superhero rohani. Misinya menyelamatkan umat manusia satu-satu dari kehidupan bejat dan godaan dunia yang katanya penuh dosa. Tapi jujur juga nih, cara dia ngegas orang, langsung nyerbu urusan pribadi dan nyalahin gaya hidup mereka itu udah kelewat batas. Udah bukan lagi ngajak tobat, tapi kayak pengawas RT yang baru naik jabatan. Nah, masuk ke bagian ini, film mulai makin dalam. Ketegangan antara idealisme Anna yang religius banget dan realitas sosial di sekitarnya makin berasa. Keyakinan pribadinya mulai kena benturan keras sama kenyataan hidup orang lain. Bukan cuma orang-orang di luar yang gak sepaham, tapi lama-lama hatinya sendiri juga mulai goyah. Dan ketika lo pikir hidup Anna udah cukup ribet, suaminya muncul. Nama suaminya Nabil, asal Mesir, duduk di kursi roda. Cek plot twist, mereka udah lama pisah ranjang. Kabar terakhir kayak WhatsApp yang gak dibalesin. Tiba-tiba nongol lagi kayak pop-up iklan pinjol yang gak bisa lo skip. Anjir, hidup Anna jadi kayak nasi liwet yang kena tumpahan sambal terasi, berantakan dan pedes. Kehadiran Nabil bikin hidup Anna jungkir balik. Selama ini dia udah nyaman jadi jomblo rohani yang 100% ngasih hidupnya buat Yesus. Tapi sekarang masa lalu datang menyeret dia kembali ke realita yang rumit dan konflik agama yang gak bisa dianggap enteng. Ibaratnya nih, hidup Anna yang tadinya kayak misa khusyuk di gereja, tiba-tiba jadi debat antar keyakinan yang gak ada moderatornya. Masuk ke fase berikutnya. Hidup Anna Maria makin kayak sinetron religi yang nyampur sama drama keluarga. Jadi gini, si Nabil, suaminya yang tiba-tiba muncul dari alam kenangan itu sebenarnya lagi butuh perhatian, butuh perawatan, dan ya sedikit kasih sayang lah. Kan udah lama gak ada pelukan-pelukan manja gitu. Tapi buat anak Maria, semuanya udah berubah. Hatinya udah dibuket full sama Yesus. Udah gak ada space kosong buat cinta duniawi, apalagi buat urusan kasur. Dia udah kayak penggemar Tuhan level ultimate yang siap ngevote Yesus jadi suami terbaik dunia akhirat setiap hari. Ketegangan makin lama makin naik. Dua-duanya kayak tinggal di dua alam yang beda. Nabil tuh pengen pelukan, sementara Anna malah sibuk ngapalin doa dan muter lagu Georgian di speaker rumah. Suara lonceng gereja jadi backsound utama rumah itu. Serius. Film makin dalam pas mulai nunjukin konflik batin Anna Maria
Dia mulai kayak orang yang lagi ditarik kedua arah. Satu tangan digandeng Yesus, satu lagi ditarik Nabil yang cuma pengen punya istri biasa, yang bisa bantuin dia hidup, bukan cuma nyuciin dosa. Anna jadi makin religius, makin keras ke dirinya sendiri. Ibadahnya bukan cuma yang manis-manis. Ada adegan dia jalan jongkok muterin rumah sambil perut dililit kawat. Kawat bro, bukan selendang. Sementara itu, Nabil makin merasa kayak orang asing di rumah sendiri. Dia duduk di kursi roda, nonton istrinya sibuk nyembah Yesus sambil kadang nyanyi. Kayak lagu audisi Indonesian Idol versi gereja. Rasanya campur aduk. Kesepian, kecewa, dan ya baper lah, namanya juga manusia. Anna sendiri mulai galau. Di satu sisi dia percaya banget kalau ini semua ujian dari Tuhan. Tapi di sisi lain, dia juga mulai ngerasa ada bagian dari dirinya yang gak bisa terus-terusan cuek sama suaminya sendiri. Makin hari, hidupnya makin kayak adu tarik tambang antara surga dan dunia nyata. Dan seolah hidupnya belum cukup absurd. Suatu malam, pas dia lagi jalan pulang dari misi suci, dia lihat segerombolan anak muda lagi pesta dosa di taman kota. Iya, beneran, orgi bebas kayak gak ada CCTV. Di situ Anna langsung ngepris. Muka dia kayak abis lihat hantu Yesus ngambang sambil ngelus dada. Dia cuma bisa bengong, ngelus dada, bukan ngelus dada mereka ya. Terus langsung cabut pulang, mau ngingetin, udah gak sanggup. Lawannya bukan cuma satu atau dua orang, tapi geng manusia hedon yang lagi khusyuk dalam kenikmatan duniawi. Di titik ini kita bisa lihat betapa beratnya beban hidup Anna Maria. Dia hidup di dunia yang udah terlalu bebas, terlalu YOLO, dan terlalu jauh dari nilai yang dia yakini. Dan dia harus mutusin mau tetap jadi suster pribadi Tuhan atau coba berdamai dengan kenyataan bahwa dia juga istri dari seorang pria bernama Nabil yang cuma pengen ditemenin ngobrol dan dielus dikit-dikit. Di fase ini, rumah tangga Anna Maria dan Nabil udah kayak reality show. Penuh drama, tensi tinggi, dan zero pelukan. Si anak makin tenggelam ke dalam dunia spiritual yang intens. Kayak udah masuk mode, biar aku aja yang jadi pengantin Yesus. Sementara itu, Nabil ngerasa makin dijadiin figuran di kehidupan istrinya sendiri. Dia bukan cuma disisihkan, tapi udah kayak disingkirin dari playlist hidup Anna. Nah, ada satu adegan yang bisa bikin penonton pengen nyumpahin remote. Jadi si Nabil yang lagi pengen nonton TV, mungkin mau nonton bola atau sinetron Turki, malah langsung dilarang keras sama anak. Kenapa? Karena menurut dia TV itu biang kerok dosa. Bahkan cuma suara dari dapur aja katanya udah bisa meracuni iman. Anna bilang, kalau mau hiburan denger radio rohani dong. Ada acara ceramah ceria bersama Pastor Santoyol tuh. Nabil langsung kayak, serius nih, gue cuma pengen denger komentator bola, bukan dibaptis ulang lewat speaker. Wajar dong Nabil sewot. Dia ngerasa diperlakukan kayak anak kecil yang disensor tontonan 24 jam. Dia pun meledak. Maria, 2 tahun lalu kamu gak gini deh. Dulu kamu masih manusia biasa. Sekarang udah naik level jadi biksuni versi Katolik. Akhirnya, setelah debat panas ala debat capres, anak nyerah. TV hidup lagi dan Nabil menang 1-0. Yeay. Setidaknya satu hal normal kembali hadir di rumah itu. Tapi jangan senang dulu, karena kehidupan rumah tangga mereka ibarat roller coaster yang penuh belokan tajam dan naik turun iman. Si Nabil ini sebenarnya bukan cuma kesepian, tapi juga dalam kondisi rapuh secara fisik dan harus ngandalin kursi roda setelah kecelakaan parah yang bikin badannya lumpuh sebagian. Jadi secara mental dan fisik dia tuh capek, frustasi, dan makin kesal karena istri tercinta malah sibuk minta restu ke langit daripada ngurus dia. Sementara itu Anna Maria, oh boy, dia makin dalam masuk ke dunia ritual. Bangun pagi bukan buat bikin kopi, tapi buat berdoa sambil ngebakar lilin kayak lagi casting film Exorcist. Nabil cuma bisa ngeliatin sambil mikir, ini bini gue apa pastor freelance? Konflik makin panas ketika malam hari tiba. Dengan penuh harapan dan cinta ngajak istrinya buat berintim-intiman. Tapi
Baru pegang tangan dikit, Anna langsung nyentak, "No, tubuhku untuk Yesus." Wah, Nabil langsung gigit bantal antara kecewa dan bingung. Gue ini suaminya loh. Yang bikin kepala makin mumet, di malam lain si Anna malah asik nyium patung Yesus dengan penuh gairah, sambil elus-elus dada patung kayak lagi main telenovela rohani versi 18+. Mencumbu patung Yesus dan menjadikannya sebagai pengganti terong-terongan pemuas birahi. Gue pusing sama kelakuan Maria, sumpah. Gue nonton adegannya sambil tepuk jidat. "Maria, kamu kenapa sih? Sumpah demi Tuhan, kamu butuh WIP dan psikolog." Film ini benar-benar ngasih kontras yang brutal antara dunia spiritual yang ekstrim sama realitas hidup manusia biasa. Anna Maria hidup di kepala sendiri, nyembah Yesus dengan cara yang udah gak masuk akal. Sementara Nabil, dia cuma pengen dicintai, pengen dipeluk, dan pengen ditemenin. Tapi sayangnya, yang nemenin istrinya tiap malam justru patung suci, bukan dirinya. Dan di titik ini, kita semua penonton yang masih waras akan menghela napas panjang, terus bilang, "Ya Tuhan, si Maria ini hardcore banget." Konflik rumah tangga Anna Maria dan Nabil makin kesini makin kayak sinetron prime time, penuh drama tapi nggak ada jeda iklan. Si Anna makin tenggelam dalam semesta keimanan tingkat hardcore. Hidupnya isinya doa, ibadah, ziarah, dan kontemplasi ala-ala biarawati turbo. Sementara suaminya, Nabil, cuma bisa ngeliatin dari sudut rumah, merasa kayak perabot yang gak pernah disemir. Ada tapi gak dianggap. Bayangin, lo udah capek hati, duduk di kursi roda, berharap ada pelukan manja. Yang ada bini lo malah lagi nyembah di altar mini di ruang tamu. Bukan nyembah lo, tapi Yesus. Tragis tapi nyata. Sampai di satu sisi, Nabil udah gak tahan. Dia coba buka obrolan dari hati ke hati. "Sayang, aku kesepian." Kira-kira gitu nadanya. Tapi Anna malah kayak lagi ngeliat iklan pop-up dosa. Bukannya dengerin, dia malah sibuk ngelapin patung Bunda Maria sambil komat kamit kayak lagi ngecas iman. Nabil pun makin ngedown. Udah mah secara fisik terbatas, secara emosional juga ditinggalin. Bini sendiri ada di rumah, tapi rasanya kayak LDR sama malaikat. Dan lo tahu kan rasanya kalau LDR sama yang udah beda alam. Di sisi lain, Ana juga mulai ngerasain gejolak batin, kayak ada dua suara di kepalanya. Satu bilang, "Layanin suami lo." Satunya lagi teriak, "Fokus, surga tuh deket." Dia sadar sih, Nabil itu manusia biasa yang butuh sentuhan, butuh perhatian, dan ya mungkin juga pelayanan khusus. Tapi di satu sisi dia ngerasa udah nikah sama Tuhan. Dan buat Ana, cinta pada Tuhan itu bukan kaleng-kaleng, bukan cinta receh yang bisa dibagi-bagi kayak diskon 50% di tanggal kembar. Dan disinilah klimaksnya mulai ngebentuk. Ana dan Nabil bukan cuma beda keyakinan, mereka udah hidup di dimensi yang beda. Yang satu di level bumi, satunya lagi udah nyaris naik ke surga. Mereka tinggal serumah, tapi kayak dua planet yang udah keluar dari orbit masing-masing. Semakin lama, semakin jelas, Ana lebih milih jadi pengantin Tuhan daripada istri Nabil. Dan Nabil, dia cuma bisa duduk termenung bertanya-tanya, bini gue masih hidup gak sih? Atau udah jadi Roh Kudus? Keduanya akhirnya gak cuma emosional terpisah, tapi juga spiritual dan eksistensial. Udah kayak tinggal bareng stranger yang kebetulan masih ada nama di KTP sebagai suami istri. Sakit tapi nyata. Nah, di titik ini film mulai masuk ke fase yang bisa dibilang spiritual tapi absurd. Kita ngelihat gimana Anna Maria makin nyemplung dalam keyakinannya yang udah level fanatik platinum. Sementara Nabil, ya dia kayak orang yang lagi nyari sinyal wifi di tengah lautan, di tengah hutan, kebingungan, terasing, dan kadang pengen banting router, baca nasib hidupnya sendiri. Si Ana makin rajin ritual doa, rajin puasa, nyanyi lagu rohani, meditasi, ziarah. Pokoknya kalau ada reward, ibadah terbanyak bulan ini, dia udah kayak top 1 global. Sementara Nabil, dia sibuk nyari makna hidup sambil ngelawan rasa kesepian, ngelawan rasa capek, dan ngelawan rasa kenapa hidup gue gini amat sih. Mereka berdua sebenarnya lagi nyari hal yang sama,
kedamaian, dan arti hidup. Tapi caranya, wah, beda galaksi. Si Anna lari ke surga, si Nabil kepleset di realita. Jadi ya wajar aja mereka kayak hidup di dua dimensi yang gak bisa saling menyentuh. Yang satu nyembah Yesus, yang satu ngerasa kayak lagi disembah masalah. Lalu konflik naik level. Nabil udah capek banget sama rumah yang kayak gereja mini itu. Akhirnya ngamuk. Dia nyopot semua ornamen Kristen di rumah. Salib, patung, rosario, pokoknya semua yang ada gambar malaikat atau Yesus. Dan lo tahu apa respon Anna Maria? Ngumpetin kursi rodanya Nabil. Astaga Maria, ini bukan lagi perang batin, ini udah jadi perang dingin rumah tangga versi kejam. Pembalasan memang lebih kejam, tapi ya jangan sedark ini juga lah Maria. Kasihan Nabil, demi bisa ke kamar mandi dia harus ngesot kayak ninja gagal. Turun tangga pun ngesot. Ini bukan latihan pasukan khusus. Ini suami yang dikhianati sama istri sendiri. Tapi ya Anna Maria juga manusia. Setelah melihat Nabil ngesot sambil megap-megap, dia mulai merasa bersalah. Mode menyesal on. Sebagai bentuk penebusan dosa, Maria pun mencambuk dirinya sendiri. Yep, literally dengan posisi terbuka, dada bergoyang elegan tiap cambukan mendarat. Kalau ini sinetron, pasti udah disensor KPI. Tapi ya begitulah, buat Maria, ini cara menyucikan diri lagi-lagi bukan cara normal. Tapi siapa yang masih mikir normal di film ini? Pas Nabil akhirnya ketiduran, Maria mendekat pelan-pelan dan minta maaf. Suasana mendadak melo. Tapi ya terlambat Maria. Nabil keburu tidur untuk selamanya. Ya, dia meninggal. Mungkin bukan karena penyakit, mungkin karena stres, mungkin karena terlalu banyak melihat istri berdoa dan bukan dirinya. Tahu, mungkin karena ngesot itu lebih menguras tenaga daripada maraton. Ending film ini nggak ada resolusi, nggak ada pelukan dramatis, nggak ada rekonsiliasi. Hanya keheningan dan layar hitam. Kita sebagai penonton ditinggalkan sendirian buat merenung tentang cinta, tentang agama, tentang batas antara iman dan kegilaan. Dan yang paling nyesek, kita sadar punya pasangan yang terlalu religius itu bukan cuma PR, tapi bisa jadi bom waktu. Kadang lebih baik hidup bareng orang biasa yang bisa diajak nonton Netflix sambil makan mie instan. Gak sehat sih. Daripada pasangan yang nyuruh lo doa tiap buka kulkas. Dan begitulah akhir kisah cinta. Seperti kata Chu Pat Kai, deritanya tiada akhir. Antara wanita suci dan pria yang cuma pengen ditemenin nonton TV. Mesra-mesraan di hari tua. Sayangnya endingnya nggak kayak sinetron. Nggak ada pelukan, nggak ada kata iya sayang. Yang ada suaminya meninggal. Mungkin karena terlalu banyak ditolak saat minta peluk, atau karena trauma dikasih radio gereja tiap hari. Kita diajarin buat taat, iya, tapi kalau sampai pasangan sendiri dilupain, itu udah bukan surga, itu udah masuk zona neraka sunyi. Hati-hati sama cinta yang cuma ke atas, tapi lupa ke samping karena patung Yesus gak bisa mijitin pundak lo waktu pegal, besti. Kalau lo suka film yang absurd tapi ngena banget di kepala, jangan lupa subscribe channel Atreides Data Center, karena hidup ini emang butuh iman, tapi juga butuh pelukan. Like videonya, share ke teman lo yang baru hijrah tapi udah jadi ustadz dadakan. Dan komen di bawah ini. Taat boleh, tapi jangan sampai ngeselin. Peace out.